kita kalaupun nggak suka sama generative AI, tapi jangan anti sama AI-nya sih. Jangan-jangan AI sebenarnya bisa ngebantu untuk manage banyak hal yang harus dikerjain itu. Menurutku grand design-nya bermasalahnya adalah ketika kita ganti rezim, ganti lagi, restart lagi, itu yang bikin pusing sih. Didukung sih kita, tapi dukungannya sporadis gitu. Walaupun nggak ada dukungan dari pemerintah, ya kita bikin aja. Tanpa mereka kita terjalan. Tapi kalau mereka terlibat, tapi banyak maunya itu kan kayak karakter lo ya. Iya. Dan mulai dari Juki kan dulu juga karena lo mau kan itu. Iya. Ini kita ada podcast nih. Nggak tahu, udah kayak. Udah ngobrol nih. Gimana, Za? Kita terakhir ketemu kapan ya? Waktu itu di BI ya? Event BI ya. Ya udah lama ya. Benar. Balik ke pertanyaan gue tadi. Lo BM, banyak maunya, dan ketika Juki itu muncul, lalu kemudian sebesar ini dan melahirkan banyak ya perusahaan-perusahaan lain. Itu gimana awal mulanya itu, kalau gue boleh tahu dari lo langsung? Awal mula Juki berarti sampai sekarang ya. Juki itu dibuatnya kecelakaan sih sebenarnya. Oke. Nggak pernah di-plan. Nggak pernah di-plan. Gue bikin iseng-iseng waktu kuliah, waktu di kampus. Lo kuliah di BINUS? Gue kuliah di BINUS. DKV? Jurusan animasi. Oh, animasi? Spesifik animasi sebenarnya. Oke. Terus DKV animasi, tapi peminatan animasi terus jadi jurusan kan akhirnya. Gue bikin komik itu buat ngeceng-cengin teman sebenarnya. Di kampus. Dulu kan orang ngeceng-cengin, ngeledek-ledek tuh di Facebook gitu ya. Gue ngeledekinnya pakai komik seni dikit gitu. Tapi ya gambarnya jelek mampus. Buat ketawa-tawain bareng lah, internal jokes. Nggak taunya yang ketawa, yang terhibur sama komik itu nggak cuma di teman internal kuliahan gue ya. Tapi anak-anak kampus lain juga akhirnya tersebar viral pada zamannya lah, 2010 lah. Tersebar di blog, tersebar di forum Kaskus waktu itu, komik-komik jelek itu gitu kan. Tapi karakter Jukinya udah ada juga. Dulu gue bercita-cita jadi komikus dan pengen, tapi kan waktu kecil ngerasa wah pengen jadi komikus karena ada barang yang namanya komik nih. Gue dulu pembaca komik Doraemon, Dragon Ball, apapun yang diterjemahkan lah. Tapi kan sebenarnya gue pas udah SMP tuh ngerasa nggak ada karirnya kayak jadi komikus gitu. Mulai belok lah ke animasi. Makanya gue SMK dari jurusan animasi juga. SMK jurusan animasi, kuliah juga jurusan animasi, di tengah-tengah mulai bikin komik lagi. Itu kan kayak mimpi yang lama gitu ya, terus terpendam dibikin muncul lagi. Terus karena rame tuh ngerasa, wah apa jangan-jangan komik ini suatu hari akan potensial ya, karena yang namanya media sosial ini kan sesuatu yang baru ya, saat itu ya media sosial. 2010, 2011 tuh memang lagi naik. Iya, Facebook waktu itu, internet lah lagi naik sebenarnya. Forum-forum blog, orang pada ngeblog waktu itu di era itu kan. Jadi gue ngerasa, oh jangan-jangan komik tuh mediumnya nggak harus selalu di buku, tapi bisa juga di digital gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya ada ininya deh, ada kansnya deh nanti. Ada masa depannya? Mungkin karena ya, mediumnya. Dulu sempat mikir nggak ada, mungkin ini ada. Dan akhirnya nyemplung lah ke situ, ke komik lagi, masuk ke komunitas komik lagi, ngulik-ngulik komik Indonesia. Terus mulai ngejar lagi cita-cita itu gitu ya, sambil kuliah saat itu gitu. Tapi ya memang pendek banget rasanya, karena gue ngerasa digital tuh akselerasi banget ya. Gue 2010 nyemplung komik lagi, 2011 udah diterbitin komiknya. Juki itu first debut ya. Judulnya bukan Juki dulu, Ngampus judulnya. Ngampus. Bukan aib mahasiswa, tentang anak-anak kampus gitu. Tapi karakter depannya Juki lagi lari gitu. Cover depannya gitu. Nah kemudian lo memilih Juki sebagai kayak apa ya? Sosok ya? Atau personanya lah. Iya. Dari yang lo bilang tadi, ini jelek banget, acak-acakan di awal. Tapi justru itu kayak kemudian jadi kekuatan ya, yang menjadi ciri. Sebenarnya akhirnya gue memperlakukan Juki sebagai medium gue untuk berekspresi. Banyak hal yang gue resahkan, baik di sekitar gue, baik isu sosial, baik isu politik. Kadang gue pakai Juki itu buat itu akhirnya, Mas. Buat ngasih tahu. Jadi spokesperson-nya. Iya, jadi spokesperson-nya. Dan dia kan punya karakter yang sangat ngaco gitu ya. Sehingga bisa sengaco apapun ceritanya. Maksudnya itu kayak mungkin in a way jadi alter ego gue gitu ya. Gue orangnya sebenarnya sangat serius dan sangat biasa aja gitu. Juki sangat belakang sebenarnya gitu. Jadi pada akhirnya memang gue pakai Juki untuk itu, dan gue ngerasa apa ya pembeda Juki sama komik-komik zaman dulu yang gue baca kayak misal Doraemon gitu. Oh, pembedanya ternyata di era sekarang tuh karakter fiksi tuh bisa berinteraksi sama pembacanya, bisa balas-balasan komen.
Dengan karakter dan pembacanya. Antara karakter dan pembacanya bisa balas-balasan komen, bisa balas-balasan tweet saat itu gitu. Jadi kontennya nggak cuma komik, tapi kelihatan dia kayaknya hidup gitu, kayak virtual karakter gitu. Itu yang nggak bisa dilakukan Doraemon kan. Kita nggak pernah balas-balasan komen sama Doraemon kan. Ini sama Juki sebagai tapi person. Ini sama Juki betul, sebagai persona. Gitu, sebagai karakter. Itu yang akhirnya gue lihat, oh menarik ya bisa dibawa ke sini gitu, di era itu gitu. Sehingga gue ngerasa ini sebuah karakter icon yang bisa gue nanti waktu itu belum kepikiran mungkin ya sampai ke IP dan segala macam. Baru ngerasanya ini adalah sebuah karakter yang bisa gue jadiin spokesperson dan apapun yang gue resahkan saat itu gitu. Nah kalau dalam posisi kemudian memberikan identitas pada si Juki ini, nggak tahu lo terpengaruh apa. Tapi di generasi gue paling nggak gue ngeliat Juki pertama adalah ingatan gue ke Ali Oncom. Oh Ali Oncom. Tahu Ali Oncom kan? Tahu. Kan gayanya selon, cuek, betul. mukanya hancur, tapi ngomongnya asal dan dia bisa observe dengan sangat baik lingkungannya dan kemudian itu relate dengan atau resonate dengan masyarakatnya lah waktu itu di pos kota. Secara sadar sih nggak ada sebenarnya yang gua sama maksudnya kayak karakter ini nih nggak gitu. Misalnya kalau mungkin kalau secara visual orang bisa bilang kayak Suneo, tapi kan secara karakter Suneo tuh orang yang sombong, orang kaya, jauh berbeda sama Juki gitu. Secara visual mungkin gue juga banyak terpengaruh sama Benny Miche sebenarnya. Oke. Si Miche-nya dua-duanya. Saat masih berdua dulu kan gue juga pembacanya gitu ya. Entah di koran atau yang udah dibanding buku. Gue ngerasa di perjalanan gue dulu berkarya gue tuh termasuk generasi yang ketika kita bikin gaya style manga, style Jepang, dosen tuh selalu bilang, mana style Indonesia? Masih ngomongin hal-hal seperti itu. Sehingga ngulik banget dulu komik Indonesia, termasuk gue kenanya tuh di komik-komiknya, salah satunya Benny Miche gitu. Komik-komik yang memang isu politik gitu. Sehingga mungkin ada sedikit terpengaruh juga sama beliau-beliau ini gitu ya. Dalam observasi, dalam memandang sesuatu. Tapi bedanya mungkin karena Juki ini seorang mahasiswa, cara pandangnya juga mungkin lebih beda lagi gitu. Kalau Benny Miche kan kedua orang bapak-bapak kayaknya ya. Iya. Kalau Juki personanya bapak-bapak, ini anak mahasiswa. Ini mahasiswa yang mungkin bisa lebih gila lagi gitu akhirnya. Sampai di mana kemudian Fasa yakin bahwa kan tadinya kan ketika kecil mau jadi komik tapi kayaknya nggak ada masa depannya. Terus kuliah animasi. Tapi setelah animasi kembali ke komik. Setahun kemudian beruntungnya jadi buku. Betul. Tapi ada dari titik di mana yakin nggak yakin dan kemudian titik mana ini nih kayaknya jalannya harus gua libati dengan sungguh-sungguh. Kayaknya sejak akhirnya bisa diterbitkan. Jadi buku. Jadi buku. Kan kayaknya itu mimpi. Komik pertama yang mana ya? Komik pertama judulnya Ngampus, cuman hari ini kayaknya nggak ada ya yang pertama. Mungkin yang cetakan ulangnya ada. Cuman dulu Ngampus tuh cetakannya nggak kayak gini, panjang gitu. Kayak Benny Miche malah dulu karena memang banyak terinspirasi sama mereka kan. Dan kayaknya saat itu sih gue ngerasa wah cita-cita gue nyampe nih gitu. Tapi pas cita-cita nyampe ngelihat karya kita di toko buku tuh rasanya wah gitu ya. Betul. Tapi itu cuman seminggu 2 minggu. Berikutnya kita mau tahu kan penjualannya baik nggak sih? Oke nggak sih di market? Kupikir akan oke. Nggak taunya nggak sesuai harapan kan. Ternyata dulu tuh ngerasanya punya 4.000 fans di Facebook tuh gede rasanya. Kupikir 4.000 orang ini akan beli bukuku gitu. Ternyata. Tidak juga, ternyata gitu. Itu kan akhirnya kenyataannya seperti itu. Tapi karena mungkin gue orangnya cukup penasaran dan ngulik, gue tuh ngerasa gimana ya caranya gue bisa hidup dari apa yang gue bikin ya lewat komik ini gitu ya. Kayaknya harus di-crack nih gimana caranya gitu. Nggak bisa gue berhenti dari sini aja gitu. Nggak bisa berhenti dari bikin kontennya, tapi harus pikirin gimana ini bisa kejual dengan baik gitu. Bisnisnya ya lah. Bisnisnya, akhirnya mikirin bisnisnya. 2012 tuh kan 2011 terbit, akhir tahun itu, sehingga 2012 tahu datanya seperti itu, penjualan, dan mulai mikir gimana caranya bisa penjualannya baik. Ngobrol lah sama editor saat itu. Editorku sempat ngomong, namanya Syafial, dia bilang, kayaknya coba cara mikirnya jangan komik Ngampus ini deh. Yang lo suka apa Za saat itu? Waktu itu gue suka SpongeBob, Doraemon. Nah, itu kan judulnya dari karakter. Kenapa nggak karakternya yang dikuatin? Iya benar juga gitu. Akhirnya si Juki inilah muncul. Dulu fanpage-nya namanya Komik Ngampus, terus bikin baru lagi namanya si Juki gitu. Akunnya gitu ya. Terus akhirnya bikin akun Twitter si Juki dan segala macam. Pengennya bikin karakter branding gitu ya, supaya bisa orang ingetnya ke karakternya sehingga mau komiknya apapun orang akan ingat itu nempel ke karakternya gitu.
belum mikirin IP saat itu. Tapi di 2012 udah kayak punya plan gitu ya. Ya, nanti ada komik ini, komik itu, punya roadmap lah. Nanti suatu hari jadi film dan segala macamnya. Jadi emang udah dipikirin, udah punya petanya dan gimana cara nyampe itunya mungkin udah punya sedikit caranya. Ada petanya lah saat meskipun itu. menuju ke situnya. Iya, betul. Nggak tahu ya. Jadi menurutku pentingnya ada ambisi sih di situ ya. Walaupun mungkin nggak ngerti gimana caranya, tapi ada ambisi pengen ke arah situ. Dan akhirnya muncullah belajar mempelajari yang namanya ada yang namanya intellectual property, ada yang namanya licensing business. Dan ngulik lah akhirnya saat itu di 2012 gitu. Dimana bingung mau nanya IP ini ke siapa, belum ada mentor orang yang bisa ngomongin IP saat itu. Karena itu belum sangat common ya belum di Indonesia common ya. Di 2012. Tapi balik ke yang lo tadi, punya ambisi. Dan gue sepakat dengan banyak hal yang mengatakan bahwa sesuatu yang bisa kita imajinasikan itu biasanya bisa diwujudkan. Tadi kan ambisi itu kan kayak imajinasi lo kan. Tahun sekian gue harus nge-crack ini, tahun berikutnya harus ada buku yang berikutnya, bahkan ada film dan ini di sini lo menang film nih. Iya. Dan itu kan nggak tahu lo melihat ambisi dan rencana itu sebagai apa sehingga akhirnya kok terwujud semua nih. Iya juga ya. Gue ngelihat itu sesuatu yang gue yakin bisa gitu. Bisa diwujudin, walaupun nggak tahu caranya, kayaknya bisa. Bukannya nggak bisa nih gini. Jadi coba dijalanin aja gitu. Dan mungkin gue juga punya, ya mungkin privilege yang mungkin nggak banyak orang punya adalah gue punya orang tua yang dukung-dukung aja gitu. Dengan semua keinginan lo? Oh iya? Secara finansial nggak terlalu baik sebenarnya background keluarga gue, tapi secara parenting gue punya nyokap yang emang suportif. Di zaman gue kecil gue bilang gue mau jadi komikus, disupport, padahal dia pikir mungkin komikus apa sih gitu ya. Jadi memang disupport terus sehingga gue punya lingkungan yang mungkin positif gitu ya. Sehingga ambisius, optimisme tuh selalu ada. Terpupuk lah ya. Terpupuk menurut gue. Jadi itu yang mungkin membuat gue selalu yakin gitu ya. Untuk apa yang pengen gue capai itu, coba deh. Bahkan banyak hal justru yang gue udah plan, ternyata malah nyampe duluan. Misalnya kayak film tuh gue mikir 2020 gue baru bikin film, ternyata sejak 2015 kita udah mulai start bikin film gitu. Terus gue nggak pernah kebayang gue bikin perusahaan, gue menjadi usahawan gitu ya, jadi entrepreneur. Tapi akhirnya itu juga jalan. Ternyata gue juga cukup suka gitu ya untuk ngulik-ngulik bisnis gitu. Gitu sih. Dan posisi yang kemudian lo capai di titik-titik yang tadinya direncanakan, kadang-kadang ada yang lebih duluan terwujud kan? Iya. Menurut lo apa yang membuat itu terjadi? Apa lo sendiri ngerasa terlalu rendah hati untuk bikin set cepet gitu? Iya kali ya mungkin ya, itu terlalu rendah hati. Tapi nggak, menurut gua kayaknya teknologi ngaruh. Apapun tadi lo bilang digital mengakselerasi. Apapun jadi rasanya lebih cepat, rasanya bisa lebih, ini karena teknologi, karena sosial media. Kayak zaman dulu kan mungkin orang susah banget jadi orang ngetop. Sekarang kan cepet gitu ya, viral gitu kan. Yang paling susah adalah mempertahankan kepopulerannya atau sustain sebagai public figure. Cuman cepat naiknya tuh gampang gitu sekarang. Kupikir karena teknologi ngaruh sih ya. Yang itu mungkin part yang belum kita atau belum lo masukkan sebagai yang memungkinkan bisa lebih cepat. Mungkin. Tapi dalam posisi yang sekarang, kalau kita lihat tadi kan teknologi itu mempercepat. Tapi kalau kita lihat sekarang, AI atau di Kompas itu sering menyebut sebagai akal imitasi. Itu kan satu hal membuat sesuatu lebih mudah, lebih murah, efisien lah pasti, efektif juga. Tapi di sisi lain juga banyak kekhawatiran, terutama di teman-teman di kreatif ya. Fasang lihat itu gimana? Menurut gue sih AI keniscayaan gitu ya. Kita nggak bisa bendung gitu. Kita harus terima gimana pun caranya. Tapi ya kita terimanya dengan cara yang gimana gitu kan sebenarnya. Kan yang kupikir yang sekarang lagi banyak bermasalahkan adalah generatif AI ya. Kalau untuk di lingkungan lingkungan seniman lebih banyak generatif AI karena mereka menyaplok hal yang sudah ada, didaur ulang lalu ditumpahkan lagi. Tapi AI kan nggak cuma itu gitu. Gue pikir AI itu luas banget gitu. Ya sekarang kita pun sehari-hari pakai ChatGPT. Kita sebenarnya dari dulu kita pakai Photoshop aja udah ada AI-nya itu Photoshop kalau mau tahu Magic Wand untuk bisa ngeseleksi semua itu kan sebenarnya AI juga gitu. Jadi gue pikir AI itu keniscayaan dan kita nggak bisa menolaknya, tapi justru harus kita mempelajari supaya kita bisa menggunakannya dengan lebih etis. Kupikir itu ya. Kalau kita tahu betul AI itu sebenarnya apa dan gimana, dan kita pelajarin, maka kita akan tahu, kita akan punya batasan-batasan. Oh, kayaknya
too much deh kalau pakai AI-nya untuk yang hal seperti ini. Kayaknya bisa pakai AI untuk ini aja gitu. Gitu-gitu sih kupikir. Batasan etisnya itu yang mungkin jadi debatable ya. Karena kalau kita ngomong soal generatif AI, media juga habis-habisan tuh kehajar karena kita mengalami dunia yang berubah dengan cepat. Betul. Yang tadinya owning by media, kayak konten-konten gitu ya. Sekarang kan oleh generatif AI, oleh ya let's say sebut kayak Google, ChatGPT, dia kan crawling semua, indexing semua dan ngambil saripatinya. Jadi orang nggak ngasih lagi link-link yang membuat traffic, yang kemudian secara bisnis menghancurkan juga di kami ya. Dan kami juga struggling untuk menerima itu dan gimana caranya. Kalau posisinya Fasa kan clear banget. Ini harus dipelajari, harus diterima sebagai fakta sehingga kita bisa menggunakan secara etik. Secara ethically correct lah. Kapan batasnya. Nah, di dunia yang Fasa sekarang geluti, di komik, di animasi, sejauh mana kekhawatiran itu juga muncul? Gini, sebenarnya AI ini mungkin yang lebih banyak khawatir justru generasi-generasi yang baru memulai masuk ke industri. Kupikir justru karena mereka mungkin akan sedikit ke-replace kalau mereka nggak cukup unik. Sementara aku yang berada di industri yang cukup besar, kita ngelihat AI sebenarnya sebagai peluang. Justru ke situ. Jadi tergantung POV-nya dari mana dulu. Di satu sisi kita sebagai yang ada di industri, pengusaha, kita juga kasihan gitu ya. Lama-lama kayaknya akan ke-replace juga nih yang baru-baru gitu. Kalau kita ini sebagai misal di industri animasi gitu ya. Yang sudah berjalan. Sudah berjalan. Kita ngelihat suatu hari nih AI pasti akan ngebantu kita di produksi sebenarnya. Produksi jadi lebih efisien, jadi lebih cepat. Tapi AI ini akan ngebantu, nggak mungkin jadi outputnya, tapi di in between-nya. Di prosesnya. Outputnya tetap harus dikendalikan kreatif sama manusia gitu. Tapi kan berarti akan ada orang-orang yang ke-replace jadinya. Karena ternyata misalnya tadinya butuh 100 orang, jadi cuma butuh 70 orang, ada 30 orang ke-replace. Kekhawatirannya sih ada di situ, tapi kita sebagai pengusaha sih ngerasa itu akan jadi efisien. Nah, ntar ya makanya dunia terus bergerak dan terus mencari balance-nya ya pada akhirnya ya. Aku pikir teman-teman yang baru-baru ini pasti akan harus bisa adjust lagi sama nanti dunia baru, kebutuhannya seperti apa. Makanya aku pikir kita kalaupun nggak suka sama generatif AI, tapi jangan anti sama AI-nya sih. Harus kita pelajarin sehingga kita bisa adaptasi gitu sama nanti kan industri akan terus bergerak, industri akan terus cari yang efisien kan, bagaimanapun ya. Itu udah tabiat dari sebuah bisnis lah ya. Betul. Mencari yang efisien dengan cara apapun. Kebetulan ada AI di sini. Betul. Nah, Fasa beruntung di posisi yang sudah berjalan sekian lama baru artificial intelligence ini hadir sehingga bisa ngeliat buat gua sih ini tools nih. Ini bisa membuat gua punya kemampuan lebih efisien memproduksi sesuatu. Tapi untuk orang yang baru mulai itu kan gila, nanti gua kalau kerja itu habis diambil. Iya, benar. Di mana atau apa yang lo bisa saranin ke anak-anak yang baru memulai di usia kira-kira ya 20 tahun yang lalu ketika lo mulai industri ini atau mulai asik di animasi ini? Cari uniqueness masing-masing sih kayaknya ya. Jadi penting untuk punya karya yang memang sekarang ngomong unik juga susah karena semua orang bisa jadi unik gitu ya. Tapi ya paling gampang bukan nyari uniqueness tapi mungkin jujur dalam berkarya ya. Ketika punya kejujuran dalam berkarya, karyanya tentang apa sih, keresahannya apa sih dalam karya ini, terus selalu bisa dinarasikan. Kan itu yang mungkin kadang-kadang nggak bisa di-replace sama robot ya, perasaan ya. Rasa. Nah, ketika karyanya udah bisa nyampein rasa itu, kayaknya chance-nya malah terbuka banyak harusnya. Maka penting kayaknya kreator sekarang itu ya jangan-jangan emang harus bergerak ke original IP gitu ya, arahnya ya, supaya walaupun tahu betul untuk bikin original IP itu pasti butuh cost yang besar, butuh waktu yang banyak kreator yang sambil pelan-pelan kerja juga gitu ya, kerja di full time ngerjain apapun gitu. Itu yang lain sambil dikerjain. Jadi kayaknya memang butuh kreator tuh bisa ngebalancing antara kerjaan yang kewajiban sama berkarya yang pakai hati dan bisa dipublish juga menggunakan ya teknologi gitu ya. Jangan-jangan AI sebenarnya bisa ngebantu untuk manage banyak hal yang harus dikerjain itu. Jadi makanya AI dipergunakan aja untuk supaya bisa lebih memanfaatkan waktu yang ada gitu ya. Nah, di proses yang sekarang kreatif dilakukan Fasa dengan sejumlah perusahaan ini, AI-nya sudah
ikut membantu atau cukup ikut membantu lah. Paling nggak minimal cari ide-ide, brainstorm, cari data itu kan udah ngebantu ya sebenarnya AI gitu ya. Itu men-summarize banyak hal yang kemudian ini nih. Paling dikasih titik tertentu yang membuat dia unik atau POV yang khas. Sebenarnya kan aku pikir AI sekarang nih masih dipakai buat cari referensi aja sih. Keputusan kita menggunakan referensi itu lalu kita obrak-abrik lagi, itu kan keputusan kita sebagai orang kreatif dan manusianya ya. Jadi kita masih sebatas itu, walaupun kita juga sedang membuka jalan kerjasama sama misalnya perusahaan-perusahaan AI yang kadang gini, yang kita nggak suka dari generatif AI kan, kita ngambil gambar secara tanpa izin dari gambar yang lain. Itu yang nggak etisnya di situ. Nggak etisnya kan kadang di situ ya. Kadang aku pikir kalau memang kita secara konsen, misalnya AI ini mempelajari semua gambar si Juki yang sudah banyak ini gitu ya, dari animasi, dari komiknya. Lalu bisa di-generate, lalu bisa kita edit lagi. Itu sebenarnya sangat memudahkan kita. Tapi kayaknya untuk sampai ke situ ya masih butuh waktu gitu ya. Kita masih develop lah hal-hal seperti itu. Jadi kita masih terbuka untuk hal seperti itu sih. Masih ngedevelop sih. Oke. Yang tadi diharapkan menjadi lebih efisien dan efektif sudah diambil tadi selain riset atau selain mengumpulkan referensi masih di R&D lah. R&D. Masih R&D. Belum bisa jadi full, bukan full ya, belum bisa jadi kepake banget. Pada akhirnya sekarang ini masih kita butuh tim, kita butuh manusia untuk mikirin ini semua gitu. Masih di situ sih. Sebagai seniman, gue lihat Fasa sangat optimis atau sangat melihat artificial intelligence sebagai sesuatu yang akan membantu. Apa yang membuat Fasa merasa bahwa ini nggak harus dihindarin, ini harus diambil nih. Ini hal yang akan mempermudah dan memperefisien atau membuat karya-karya menjadi lebih oke. Apa dasarnya? Sementara di sisi yang lain kan banyak yang sangat khawatir, bahkan sangat protektif kan, dan cenderung anti kan. Meskipun ya nggak tahu, kalau tadi bahasanya kan balancing itu akan terjadi. Betul. Yang membuat Fasa begitu optimis dan positif melihat AI, apa dasarnya? Mungkin nggak sepositif itu juga ya. Kadang terakhir saya nonton ada film animasi yang full AI di salah satu TV gitu ya, ada di YouTube-nya. Aduh, masih jelek banget gitu ya, nggak enak banget kelihatannya dan menyebalkan gitu melihat itu. Mengganggu, visualnya mengganggu gitu. Saya sih setiap ngeliat visual AI masih terganggu, jujur. Cuman kan maksudku gini, kalau kita mau jadi seniman, ya kita perlu jadi seniman yang open-minded juga gitu, nggak boleh tertutup gitu ya. Maka penting untuk mempelajari apa sih, kalaupun itu ancaman kan harus dipelajarin. Bukan nggak bisa bertahan atau melawannya untuk bisa melawan kan, gitu ya. Jadi penting menurutku justru, makanya kalau dibilang optimis, bukannya optimis, tapi mau gimana lagi gitu. Karena sebuah kenyataan yang itu keniscayaan gitu AI itu. Ya harus kita hadapin dan kita harus bisa manfaatin ini gitu ya. Dengan etika-etika yang berlaku gitu. Jadi kupikir aku nggak bisa sih jadi orang yang terlalu anti sama apapun. Kecuali udah bahaya banget ya. Tapi kalau ini masih bisa kita pelajarin ya kenapa enggak gitu sebenarnya. Sikap open-minded itu kayaknya menyelamatkan juga ya. Kemudian mengembangkan sesuatu menjadi lebih punya ruang ya. Iya. Kalau sudah tertutup di satu pikiran atau POV kan, ya lihat yang lain kayaknya nggak ada ruang nih untuk mengembangkan sesuatu. Betul. Nah dalam perjalanan Juki menemukan itu juga nggak? Karena open-minded-nya, lalu kemudian, hal yang nggak terbayangkan sebelumnya, kemudian jadi sesuatu. Iya, banyak hal ya. Misalnya kayak dulu di roadmap-ku nggak pernah ada mikir untuk masuk ke ranah art yang lebih seni, yang lebih murni atau mungkin art toys gitu kan. Itu art toys jadi sesuatu yang banyak dan Juki sangat disambut antusias sekarang. Betul. Terakhir gue lihat di Sparks ya atau di Sarinah ya? Bukan di mana? Lipo Mall Nusantara. Lipo Mall Nusantara. Yang terakhir banget. Yang dulu pernah Sarinah. Pernah di Sarinah ya. Benar beberapa kali. Ya, aku pikir karena apa ya? Aku tuh selalu aku tuh bilang aku tuh prosumer ya. Konsumer tapi juga memproduseri gitu ya. Ketika aku minat sama sesuatu, mulai minat nih sama koleksi lukisan-lukisan orang atau mulai koleksi toys dari artis. Aku pun jadi mau bikin gitu. Jadi itu yang akhirnya aku temukan gitu ya. Jadi aku nggak menutup diri untuk
mengeksplorasi medium-medium seni apapun itu gitu. Misalnya, sekarang mulai koleksi ini trading card. Oke. Oh ya. Iya, mulai main kartu Pokemon. Juki juga bisa nih kita bikin kartu juga gitu. Dan ternyata disambut dengan baik dengan komunitas kartu gitu. Jadi kupikir karena ya itu tadi sebenarnya banyak mau. Banyak mau, tapi karena open minded tadi kan. Iya, betul. Kalau nggak open minded kan nggak punya kemauan juga kadang-kadang. Mungkin terbatas di situ ya. Terus karena mulai gaul sama teman-teman, ada seniman-seniman, galeri, mulai ngelukis juga gitu. Dan kupikir karena AI segampang itu sekarang AI bikin gambar. Mungkin ntar yang lebih berharga adalah lukisan tradisional, balik lagi ke tradisional. Akhirnya mulai mempelajari lagi balik ke tradisional art. Karena dari dulu aku gambar digital terus. Dari awal bikin Juki. Tapi sekarang mulai mempelajari tradisional art, bikin painting yang gitu-gitu. Sekarang tuh kapan? 2 tahun? Setahun? Setahun belakangan. Setahun belakangan, iya. Dan mulai ada dijual di galeri yang gitu-gitu loh. Udah mulai tahu, gini dunianya ya. Jalan ke Art Basel yang gitu-gitu loh. Dunia yang berbeda lagi nih ternyata nih gitu. Dan menarik gitu ternyata. BM tadi ya? Gitu. Ya karena BM. Tapi di satu sisi kan itu terjadi karena open minded tadi. Kalau lihat basisnya, lo ngelihat sebagai ancaman artificial intelligence, tapi dari tahu ancaman lo tahu kelemahannya kan? Iya, benar. Ini pasti kembali ke tradisional art dan bagaimana tangan itu menjadi lebih berharga kan, mulia dibanding yang indah dan bagus yang bisa di-create oleh AI. Nah, posisi yang sekarang lo perjuangkan dengan perkembangannya demikian pesat, lalu beberapa hal bisa dimudahkan, dan lo kan membentuk beberapa lini bisnis ya. Mengelolanya itu gimana sih? Wah, ditanya mengelolanya gimana tuh, bingung kan juga ya. CEO nih kan. Iya. Apa tumbuh begitu aja tuh kan pasti ada entrepreneurship yang paling nggak ada modulnya lah atau gimana? Gue selalu ngerasa gue beruntung, gue punya partner-partner yang memang sangat suportif dan ngedengerin gue gitu ya. Kita selalu nganggap kita tuh sebenarnya kayak band. Ada yang jadi vokalis, ada yang jadi gitaris, ada yang jadi basis, ada yang jadi drum. Ya lo ngulik drum aja, gue ngulik vokal aja gitu. Jadi kita nggak saling mencampuri urusan, maksudnya saling percaya sebenarnya. Gue percayain lo megang drum. Pijakannya trust. Iya, gue percayain lo megang vokal. Sehingga itu yang membuat kita sampai sekarang terus bertahan gitu ya. Kan kadang-kadang kalau yang namanya startup biasanya pecah karena perbedaan pendapat para founder-foundernya gitu. Perbedaan pendapat sama perbedaan pendapatan biasanya. Iya, itu juga termasuk. Dan ini kita udah jalan mungkin 15 tahunan gitu, masih dengan founder yang sama, bahkan kita semakin besar gitu ya, ada partner-partner baru gitu. Gue ngerasa mereka sih sebenarnya yang membuat gue bisa terus bertahan juga termasuk gitu ya. Mereka yang kalau gue udah terlalu kelebihan buang-buang duitnya, spendingnya, diingetin. Atau banyak maunya diingetin gitu ya. Oh ini udah nggak masuk akal nih bisnisnya kalau ini dilanjutin. Akhirnya mulai cari cara segala macam. Jadi pikir tim sih. Aku sangat disupport sama tim yang solid. Itu kuncinya sih. Makanya kalau sendiri mungkin nggak bakal bisa manage kayak gini. Tim berapa banyak kalau boleh tahu? Semua, mungkin kalau semua dikumpulin ada kali 50-an ya. 50 ya, oke. Tapi nggak semua Juki ya maksudnya. Iya, pasti kan. Kalau Juki sendiri kan... Juki sendiri bahkan kan beberapa project-nya ada sama tim lain lagi. Misalnya kayak bikin animasi, kita ada tim studio animasi lagi. Itu ratusan tim lagi gitu ya. Jadi ya memang banyak lah ininya. Dan biasanya by project juga ya kalau ada sebuah hal yang kayak misalnya film si Juki ya. Movie itu kan kayak jadi awalan untuk film animasi Indonesia diterima kan. Iya, betul. Selain sebelum kemarin Jumbo begitu gede kan. Yang gedor pintu dan kemudian betul. Yang akhirnya bikin animasi terus untung itu Juki yang pertama. Itu berapa? 600-an ribu? Iya, 600-an ribu. Gede itu. Iya. Untuk sebuah film animasi. Makanya kita bisa lanjut film kedua. Sekarang kita lagi lanjut film ketiga. Menurutku yang penting sih bikin film animasi tuh sustain dulu gitu ya. Supaya bisa bikin lanjutan. Dan happy sekali ngelihat Jumbo bisa sebesar itu. Kita di industri animasi ngerasa sangat, sekarang matanya tertuju kepada industri kita gitu ya. Betul. Jadi dan itu kan jadi film terlaris sepanjang masa ya. Sekarang kedua ya. Akhirnya dikalahin lagi sama Agak Lain 2. Emang Agak Lain itu. Ernest and the Gang gitu ya. Betul. Nah, posisi tadi kan lo lihat harus sustain dulu. Kategori atau sebuah hal dikatakan sustain itu apa aja komponennya kalau boleh gue tahu? Sustain kan sebenarnya gimana caranya apa yang kita kerjakan ini, apa yang kita karyakan ini
bisa terus bertahan gitu ya, dan cukup bertahan, bisa ngasih makan banyak orang, bisa ngasih impact ke banyak hal, ke banyak industri bahkan gitu. Kupikir itu sih, misalnya dari Juki, dari karakter muka jelek ini ternyata bisa menghidupi misalnya ratusan animator atau bisa menghidupi beberapa karyawan-karyawanku, terus bisa ngasih impact dari ceritanya ke masyarakat, atau bisa bikin misalnya paling sering adalah ada anak-anak kecil yang misalnya dulu kenal Juki waktu mereka SD, terus datang lagi sekarang udah kuliah. Aku masuk DKV karena baca komik Juki, Kak. Aku ngerasa ada masa depannya untuk bikin komik atau bikin animasi. Nah, itu impact itu kan impact, maksudku cultural impact juga gitu. Kupikir itu sih yang bikin, itu sih sebuah sustainability ya untuk sebuah IP. Bisa impactful terhadap ekonominya, bisa impactful terhadap culture-nya, bisa impactful terhadap masyarakatnya, dan memandang sebuah konten, memandang sebuah industri, entah itu komik atau animasinya gitu. Dan berdampak juga ke negara gitu kan. Kalau bisnis IP ini sukses kan penerimaan pajak negara pada ujungnya, gitu ya. Dan bagaimana kita juga selalu walaupun yang menarik dari Juki ini sih, Juki tuh kontennya selalu cukup galak ya, cukup kritis lah. Sama makanya beberapa project nggak jalan kan? Tahu. Ya, termasuk sangat. Tapi kita juga tetap selalu dirangkul juga sebenarnya sama pemerintah gitu. Jadi kupikir balance ini juga cukup menarik gitu ya. Gua ngerasa kayak ternyata nggak sebungkam itu ya, gue bisa berkarya seperti ini. Walaupun beberapa project sempat ada yang di cancel, tapi itu ya akhirnya konsekuensi aja aku pikir. Mungkin karena ketakutan yang berlebihan juga. Ketakutan yang berlebihan, ya. Gue cepat mendengar soalnya. Ya sudahlah, nggak usah kita buka di sini. Tapi kembali ke yang sustain tadi, kan bisa menghidupi banyak orang, ada orang yang terimpact lalu dia kuliah di kafe karena ngerasa ini ada masa depannya. Tapi secara faktual kan harus ada angka tuh. Misalnya sejauh mana hitungannya, ini untuk membayangkan aja sih. Untuk juga para animator atau orang kreatif di luar sana. Kreatif industri itu kan ada dua sebenarnya, kreatif dan industri. Orang hanya berpikir soal kreatifnya, nggak mikir industrinya, benar. Soal bisnisnya. Betul. Nah, untuk membalance itu, misalnya kayak film nih, Juki nih, itu bisa dianggap sebagai bisnisnya aman, untuk dia bisa pijakan, sustain itu gimana? Kuncinya adalah kompromi. Itu yang biasanya mungkin banyak seniman-seniman yang idealis tuh agak susah tuh sama hal-hal yang kompromi. Misalnya kayak contohnya film Juki yang pertama. Kita cuma dikasih budget sangat minim sama produser atau investor kita. Jadi, tapi menurut gua gini, kalau ini ada nih yang mau ngedanain film ini, tapi kecil sekali. Dan gue tahu dengan budget sekecil ini, kualitasnya pasti nggak sesuai apa yang gue mau saat itu. Tapi kalau ini nggak dibikin, kita nggak bakal break the industry. Kita harus nge-break industri animasi supaya paling nggak kelihatan menarik bagi investor, sehingga ke depannya makin banyak mau minat dan animasinya naik kualitasnya nanti. Banyak yang berani untuk naikin kualitasnya. Di film pertama ya komprominya sangat luar biasa menurutku. Kualitas agak turun. Kualitas sangat di bawah standarku atau keinginanku. Tapi aku harus tetap ngerjain itu gitu. Kupikir itu sih kuncinya pada akhirnya gimana caranya. Karena kalau terlalu naikin budget juga susah untungnya, akhirnya industri animasinya melempem lagi gitu, nggak kelihatan seksi gitu. Jadi kita harus bikin yang budgetnya masuk akal bagi investor, produser, sehingga balik modalnya juga nggak terlalu tinggi gitu ya, nggak terlalu lama. Dan kita lihat besaran industrinya kayak gimana saat itu. Wah, kayaknya nih harusnya emang cukup di segini aja sih, nggak bisa lebih. Ya udah kita bikin semaksimal mungkin dengan budget yang terbatas itu. Dan ya alhamdulillahnya adalah yang berikutnya kan? Iya, bisa dapat untung gitu ya. Paling nggak, bahkan nggak cuma BEP gitu ya. Ada untungnya gitu dengan 600.000 penonton. Sehingga bisa lanjut yang kedua, bahkan yang ketiga gitu. Nah, kupikir yang namanya supaya industrinya bisa jalan, kita harus mikirin tadi ya sustainability-nya gitu. Kita mau industri animasi kita jalan ya, harus dipikirin A sampai Z-nya. Nggak bisa cuma mikirin di pengkaryaannya doang, tapi sisi bisnisnya juga. Cuma aku pikir gini sih, hal-hal seperti ini tuh memang nggak bisa dipikirin sama satu orang doang. Idealnya ya seniman tuh mikirin kreasinya, kreatifnya, karyanya. Bisnis harusnya memang ada partner orang lain yang mikirin. Cuman kebetulan aku orang yang ngulik segala macam aja gitu. Karena BM tadi. Iya, mungkin otak kanan sama otak kiriku cukup balance gitu untuk hal seperti itu, sehingga
aku bisa mencoba mencerna hal-hal yang kayak gitu gitu. Sehingga komprominya bisa dilakukan secara langsung. Iya, walaupun berat juga ya. Tapi kalau nggak ada yang memulai dengan langkah pertama tadi kan nggak ada breakthrough-nya tuh. Betul. Nggak ada yang menjebol tembok yang dianggap kokoh atau besar, tapi ternyata bisa dijebol tuh. Misalnya dengan budget yang relatif rendah, ya kualitas agak sedikit lah, tapi toh tetap masih ada bisnisnya kan. Orang trust lagi kan, oh ini bisa diinvest nih, naikin deh supaya kualitasnya naik. Nah, upaya untuk kemudian bisa kompromi itu apa dasarnya? Kan banyak seniman nggak mau tuh. Nggak, gue budgetnya segini, nggak jalan. Oh, kayaknya aku punya goal yang lebih besar dibandingkan aku sendiri. Oke. Dari kecil aku tuh ngerasa karena aku mengkonsumsi banyak komik kayak dari luar ya, Jepang, Donald Duck juga dari Barat segala macam, Doraemon. Dari dulu punya keresahan kenapa sih di Indonesia kita nggak punya karakter ikonik yang jadi kebanggaan kita sendiri di saat itu. Mungkin dulu kita punya si Komo, punya Unyil gitu ya, tapi nggak sebesar itu rasanya gitu. Sehingga aku pikir aku tuh seneng kalau ada konten lokal yang bisa besar di negara sendiri, bahkan bisa keluar. Nggak harus karyaku bahkan. Makanya pas Jumbo besar, aku senang luar biasa gitu. Kelihatan lo merayakan itu. Iya, gue merayakan itu gitu. Karena mimpinya justru bukan ke guanya, tapi bukan personal, tapi sebuah ekosistem, sebuah industri yang nyaman, yang bisa menghidupi banyak orang gitu ya, yang orang-orang kayak gua dulu dan mungkin ditentang sama orang tuanya jadi boleh masuk ke industri itu jadinya. Itu yang gua harapkan gitu. Kayaknya karena itu sih. Jadi gue pengen goal yang lebih jauh dibandingkan karya gue sendiri gitu. Ini pikiran-pikiran yang mulia nih, melampaui diri sendiri, iya kan? Iya kan? Gue nggak bisa bilang mulia, cuma gue seneng aja gitu ngeliatin dia mulia gitu. Sih, karena lo memikirkan banyak hal dan banyak orang yang tadinya, gue sih punya pengalaman dulu waktu kecil, mau ke jurusan seni itu nggak boleh sama orang tua gue, mau jadi apaan. Sekarang kan peluangnya terbuka dan ekosistemnya terbentuk. Sehingga orang ngerasa, oh iya bagus, itu jadi pilihan. Ada Jumbo, ada Juki, ada yang lain. Dan tiap ke negara yang merayakan pop culture-nya kayak Jepang, gue tuh happy banget di sana. Setiap gue ke Jepang, gue tuh wah, komik dirayakan, visual dirayakan, animasi dirayakan gitu. Gue sebagai orang konsumer, tuh gue happy di sana. Gue tuh pengen negara kita juga muncul kayak gitu. Iya, sehingga gue happy juga gitu sebagai konsumer gitu. Itu sih, karena goalnya itu mungkin ya. Jadi gue mau kompromi gitu. Untuk beberapa hal, supaya ekosistem ini terbentuk dan terbangun ya. Tapi kalau Jepang sih emang another planet gitu. Di atas Bekasi kayaknya. Iya, di atas Bekasi itu. Dia sesuatu kalau nggak harap itu kan gila. Iya. Craftsmanship-nya sama tapi sekarang China juga gila loh. Oh iya, China. Wah, China gila juga sekarang. Banyak produksi-produksi animasi sekarang malah yang ngerjain China. Atau sebaliknya, IP-nya IP China yang ngerjain Jepang gitu. Terus baru ngomongin animasi, belum ngomongin kayak art toys-nya. Popmart kan dari China. Iya. Karena mereka punya kapasitas produksi dan pabrik yang gila-gilaan, mereka bisa bikin craftsmanship yang gila-gilaan dan mass. Itu menarik banget sih sebenarnya. Itu sampai ada orang beranggapan apa yang bisa dibuat Cina jangan kita buat. Karena pasti kalah. Karena secara biaya, secara market, mereka udah punya semua tuh. Benar. Tapi ya malah crossing ya, artinya bordernya udah lepas ya, karena orang bisa yang tadinya menginduk ke Jepang, sekarang Cina yang fenomena Labubu kan, Labubu Cina ya. Udah gila-gilaan. Sebenarnya Jepang tuh udah lumayan agak tertinggal, karena mereka asik sendiri di negaranya. Betul. Nggak kayak nge-push untuk keluar ya. Kalau yang sangat nge-push keluar kan Korea sebenarnya. Itu Korea gila-gilaan banget. Dan memang didesain, government-nya punya political will. Betul. Untuk menangin compete dengan Jepang. Iya, compete dengan, bahkan kok keluar gitu ya, menangin Parasite di Oscar, itu kan political will, harus punya political will dan punya budget gitu ya. Sangat ngoyo gitu Korea ya. Menunjukkan karena dampak atas produk yang mendunia itu ke negaranya besar sekali. Besar sekali, betul. Dan kupikir harap Indonesia tadinya bisa ke situ gitu ya, walaupun sekarang kita masih, ya aku pikir kayak kita punya aircraft gitu ya, Kementerian Ekonomi Kreatif sedang mengusahakan itu, tapi udah dilihat bigger picture-nya sih kayaknya belum terlalu ke situ gitu ya. Jangan berharap kayak Korea lah, belum terlalu jauh kali ya. Iya, masih kejauhan. Korea itu gua tahun 2010 ke sana. Jadi di era itu, wah
waktu itu CBS yang mereka punya stasiun TV itu. Mereka kan nggak boleh menyiarkan komik-komik Jepang. Oh gitu ya? Dengan alasan kalau lo pengen nonton komik, lo bikin sendiri. Sehebat mungkin, sebanyak mungkin, sampai disupport. Dengan cara yang gue dulu agak ajaib. Ini kan tadi ngomongin soal support negara ya, dan kita kayak kok jauh banget. Dulu kan televisi itu berbayar. Dan cara untuk mendapatkan model bisnisnya adalah orang berlangganan membayar itu. Di Korea, kalau di Indonesia kan nggak jalan tuh. Kalau zaman dulu di TVRI kan ada berjalan dan sebagainya, akhirnya nggak jalan. Di sana dikoneksikan dengan listrik. Kalau nggak bayar, listrik otomatis mati. Jadi orang bayar. Dan itu negara emang mengintervensi itu untuk membiayai CBS-nya itu atau sebuah rumah produksi di itu. Supaya punya dana untuk membuat konten-konten. Political will kan, political will butuh duit. Iya, betul. Dan duit itu dipakai yang kemudian muncullah Korean pop, Korean wave dan sebagainya setelah mungkin 7 atau 10 tahun kemudian tuh baru gede banget. Tapi itu 10 tahun aja sebenarnya udah cepet sih. Kayaknya mereka emang udah melek ekonomi kreatif sejak 90-an sebenarnya. Iya. Terus mereka mulai mupuk-mupuk itu kayaknya. Ya gue baru tahu ya 2010 itu. Waktu itu diajak ke CBS, terus ke Pusat Budaya Korea yang di sana cerita tentang bagaimana pop culture yang mereka mau ciptakan. Waktu kita masih ketawa-tawa ini masa mau menguasai dunia. Ternyata 5 tahun kemudian jadi kita baru lewat musik, lewat film, terutama ya. Webtoonnya juga komiknya, webtoonnya juga gede gitu. Animasinya sekarang juga gitu. Kalau di Indonesia, lo kan udah banyak punya cara pandang ya, atau setidaknya pengalaman. Di Cina, di Jepang, di Korea, mungkin juga negara-negara lain. Selain tadi kayaknya kita masih jauh. Apa yang memungkinkan ekosistem di kita terkait dengan komik, animasi dan sebagainya bisa jauh lebih berkembang apa? Aku pikir pelakunya sebenarnya udah sangat mumpuni dan memadai. Tinggal government-nya sebenarnya balik lagi, political will-nya. Mau nge-push sejauh apa ekonomi kreatif ini? Mau support segede apa? Mau support segede apa? Paling enak kan sebenarnya dilihat dari bagaimana. Menurutku dari Kementerian Ekonomi Kreatif tuh secara sikap tuh udah oke banget. Sikapnya udah oke banget. Mereka udah punya will ya sebenarnya. Tapi memang kulihat tidak di backup dengan anggaran yang oke sebenarnya. Kan kita bisa ngelihat kan sebuah negara anggaran paling besarnya ditaruh di mana, maka itu yang lagi difokusin sebenarnya gitu kan. Sayangnya itu menurutku. Padahal menurutku orang di dalamnya udah pengen banget gitu ya, udah ngerti sebenarnya gimana caranya, dan mungkin ya negara juga harus punya semacam grand plan yang besar gitu ya terhadap ekonomi kreatif ini. Seperti Korea, aku pikir Korea juga pasti government-nya juga punya grand plan yang besar sehingga mereka ngejalanin A, B, C, D, F, G. Pasti kan semua by design gitu. Risetnya juga kuat risetnya melihat dunia seperti apa. Gimana di tiap drama-drama Koreanya juga ada brand-brand lokalnya masuk gitu kan. Itu kan kuliner. Betapa kuliner sekarang sangat populer. Kita tahu kimchi gara-gara nonton drakor. Jadi pengen makan kimchi, jadi pengen cari restoran Korea gitu kan. Itu kan sesuatu yang menurutku sangat mengagumkan gitu. Apalagi soft approach untuk sesuatu yang lebih besar ya. Betul. Apalagi menurutku Indonesia nih makanannya luar biasa. Kita udah keliling negara manapun, balik-balik ke Indonesia cari makan kan. Menurutku itu yang sangat bisa potensi gitu ya. Kalau itu memang maksudnya ngenalin makanan kita lewat film-film kita, lewat pop culture, lewat komik, lewat animasi, lalu diekspor, lama-lama semakin banyak restoran-restoran Indonesia di negara-negara yang besar gitu kan. Sekarang kan ya kalau ngomongin kuliner, kayaknya restoran Indonesia juga belum, agak jarang gitu ya, nggak sebanyak itu gitu ya. Lebih banyak, kalau di luar negeri lebih banyak restoran Jepang, restoran Thailand gitu ya. Kalau nyari Asia, Chinese restoran gitu ya. Padahal Indonesia menurutku tidak kalah ya kalau ngomongin kuliner. Mungkin grand design-nya nggak cukup membuat kita punya keyakinan bahwa geraknya ke sana nih. Meskipun semangatnya udah ada. Menurutku grand design-nya bermasalahannya adalah ketika kita ganti rezim, ganti lagi, restart lagi, itu yang bikin pusing sih. Betul. Gue baru ingat kemarin soal grand design dah. Ada sesuatu yang kita kayaknya nggak connect dengan perjalanan sebelumnya. Beberapa bulan lalu kan ada restoran Padang di Singapura yang tutup. Oh iya. Nggak ada satupun pejabat kita yang mau menyelamatkan kalau punya grand atau, design kan, kalau punya diplomasi kultural lewat makanan, itu kan kesempatan baik sekali tuh direngkuh. Yang melakukan itu apa? Pemerintahan Singapura. Justru yang mencegah supaya jangan tutup. Nah, padahal pemerintahan sebelumnya kan ada Spice the World, pernah. Ada tokoh-tokoh besar yang terlibat di situ. Ada yang mendeklarasikan akan ada restoran atau rendang yang diproduksi secara massal di banyak negara. Tapi di era ini ada kejadian yang
ada di depan mata tuh, dan itu kan kayak Indonesian identity banget kan. Betul. Tapi nggak ada yang peduli. Itu sih jelas soal grand design-nya nggak ada. Iya, mungkin grand design pernah dibikin, tapi kan balik lagi eksekusinya butuh dana lebih besar, butuh anggaran lebih besar, mungkin nggak disupport di situ juga. Itu sih yang sangat kusayangkan pada akhirnya gitu ya. Tapi kalau di industri atau di teman-teman melihat lag di situ, dan kalian masih tetap bisa menghasilkan karya-karya yang hebat, itu gimana? Kayaknya kita para kreator, para orang yang suka karya tuh memang cinta sama proses bikinnya ya. Makanya akhirnya walaupun nggak ada dukungan dari pemerintah, kita bikin aja gitu. Kita bikin aja, cari investor, cari dukungan lain dari swasta private sector. Jadi ya kita tetap jalan gitu tanpa mereka. Cuma maksudku gini, tanpa mereka kita tetap jalan. Tapi kalau mereka terlibat akan lebih besar harusnya gitu, dan akan lebih jadi nasional gitu ya, gerakan nasional. Nah, sekarang kan pada akhirnya kita sendiri-sendiri, walaupun kayak ya balik lagi kayak Ekraf, kayak beberapa kementerian tetap ngedukung gitu ya kegiatan-kegiatan teman-teman kreatif. Cuma aku rasa ya secara lebih global, lebih besar lagi, negara kayaknya belum cukup, concernnya belum cukup besar untuk ekonomi kreatif ini. Gitu. Bikin grand design-nya, lalu secara technically dari tahun ke tahun atau dari periode ke periode stick di situ dan dikerjakan. Iya, betul. Punya goal, terus jalan ke situ semua, jangan sporadis gitu. Ya, abis ini ganti lagi. Betul. Didukung sih kita, tapi dukungannya sporadis gitu. Kesini ke situ tuh kita mau kemana sih? Kayaknya itu yang kemudian jadi sikap dari teman-teman di industri kreatif. Kemudian ya udahlah. Didukung nggak didukung apa penting gue cinta dengan dunia ini, dengan medium ini, ya udah hasil kerjakan seoptimal mungkin. Nah, kemudian negara ngeklaim ya udahlah itu belakangan. Pada akhirnya gitu ya mereka. Kalau gue nggak bisa gitu sih, gue kadang gue bayar pajak nih. Nah ya itu kan harusnya kita menuntut. Gue sebagai kreator yang di industri dan mendapatkan hasil dari industri kan gue bayar pajak. Ya gue tetap minta sih pada akhirnya beberapa kali ya tetap didukung gitu. Cuma ya gitu dah. Kadang susah kalau ngomong sama negara. Susah. Itu kan makanya teman-teman di Jogja itu sangat keras dengan mural-mural di tembok itu. Teruslah bekerja, jangan berharap pada negara. Wah itu kayak semangat anti ya kalau kita ngomong anti negara nggak juga, tapi pada tingkat yang udah sangat sebel itu. Skeptis akhirnya. Orang rasa udah gue kerja aja, gue melakukan sesuatu yang gue cintai dan hasilnya bisa membuat dampak tadi. Ke soal yang lain nih, soal ini kan lo naik tinggi gitu. Ada fase nggak di mana lo khawatir? Khawatir akan apa? Misalnya kan sesuatu yang berhasil tuh kan nggak mungkin berhasil terus. Ada satu titik di mana lo mungkin juga wah kok nggak berkembang ya, atau ada titik-titik rendah yang membuat lo ngerasa meragukan lagi nih cita-cita yang tadinya lo yakini, ini kok begini. Kalau keraguan nggak pernah. Keraguan nggak pernah. Tapi kalau momen di mana mungkin lagi flat-flatnya, lagi ada challenge-nya banyak, makanya gue selalu bilang ini bukan kemunduran, tapi tantangannya lagi besar aja. Gitu. Dan kadang tantangan yang besar tuh malah bikin gue semangat orangnya. Asik. Karena open minded aja. Ada tantangan gede, ayo gas gitu. Ayo kita taklukkan ini gitu loh, tipe-tipenya orang yang kayak gitu. Jadi gue nggak pernah ngerasa yang cukup down ya, karena gue mengerjakan apa yang gue sukain dan gue ngerasa ini privilege banget. Nggak semua orang tuh bisa kayak gue untuk bisa mengerjakan apa yang disukain gitu. Jadi gue harus mengerjakan ini dengan total, dengan sungguh-sungguh, dengan senang. Kalau ada tantangan kita hajar gitu, kita cari solusinya gitu. Jadi kalau itu kayaknya bukan nggak pernah, pasti pernah, tapi nggak pernah merasakan ragu atau down untuk hal seperti gitu itu. Ya. Tapi di situasi yang ini manusiawi banget sih, meskipun kita menjalankan sesuatu yang kita sukai dengan totalitas yang penuh, tapi kadang-kadang harapan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Betul. Nah, lo coping dengan itu gimana? Biasanya gue selalu loncat ke tempat lain dengan cara gini. Misalnya gini, bikin komik nih sekarang penjualan komik lagi susah nih, gitu ya. Itu kan sebuah tantangan ya. Copingnya biasanya gue loncat ke medium lain. Karena medium yang lagi gue sukain saat itu. Makanya tadi bikin toys tiba-tiba. Gue okay. bikin toys. Oh menarik, karena gue gelutin ini ternyata ada hasilnya juga gitu. Tiba-tiba atau gue nggak juki lagi, gue coba iseng bikin sebuah cerita untuk skrip film. Terus ternyata ada yang suka, kita bikinnya kita garap jadi film lain gitu. Jadi
dunianya tuh emang nggak berputar di satu karakter yang gue buat aja, tapi kalau gue lagi stuck di situ dan gue perlu refresh lagi, mungkin gue berkarya di tempat yang lain lagi gitu, walaupun sambil manage yang ini juga gitu. Kadang-kadang seperti itu sih. Itu kayak jeda ya akhirnya, membuat lo nggak stuck di satu titik yang lo perjuangkan terus, meskipun lo yakin bahwa ini akan diperjuangkan, tapi lo geser dulu ke. Betul. Itu pentingnya BM sama kayaknya. Iya, benar. Benar. Itu kan ngerawat energi kan akhirnya. Iya, ngerawat energi. Kalau lo energi lo di situ, kayak ini mirip dengan nulis sebenarnya. Kalau gua nulis stuck, itu nggak bisa dipaksain. Iya. Lo akan energi, tapi energi harus salurkan kan? Betul. Lo punya kegemaran yang lain, disitulah energi itu tersalur. Ketika energi tersalur kan, kosong lagi nih. Jadi refresh untuk masuk ide-ide baru dan balik nulis biasanya ada. Semacam kayak gitu, benar. Kayak gitu. Dan ini dialami juga sama, kalau lo tahu Dewi Lestari, Mbak Adi, itu ini mirip dengan, karena kami sama-sama penulis, jadi ngerasa ketika stuck, itu berarti ada ide yang belum dipenuhi untuk diwujudkan. Makanya harus diwujudkan dulu tuh. Diwujudkannya dengan tidak dengan cara langsung, tapi memanggil ide-ide yang lain. Supaya kayak gotong royong, ngeroyok supaya ini terwujud. Itu makanya memelihara banyak. Mau BM tadi sama kalau bahasanya Mbak Adi tuh nyelengin ide gitu. Oh, nyelengin ide. Ketika ide lo di sini agak stuck, lo kayak atau ide yang lain tuh kemudian berkolaborasi untuk mewujudkan ide yang lain. Iya, benar. Itu di anak-anak kreatif kayaknya melakukan cara itu untuk di titik jenuh atau mencari jedanya ya. Betul. Tapi lo kemudian meluaskan, ini kan masih dalam satu ekosistem kan. Ya lo sekarang jadi melukis secara tradisional, lo bikin toys dan sebagainya. Itu kan masih dalam satu. Betul, masih dalam satu ekosistem. Sebenarnya kan core-nya IP-nya gitu. IP-nya ya. Tapi kecakapan yang lo bisa dapat, melukis kan bukan sesuatu yang lo pelajari di kampus kan? Atau lo pelajari juga? Dikit ada. Tapi habis itu langsung digital. Oke. Awal-awal semester doang. Berarti lo mengembangkan diri terus-menerus? Tapi kan memang basic gue kan menggambar kan, walaupun gambarnya digital. Jadi begitu ke tradisional sebenarnya nggak terlalu sulit sih. Karena udah punya basic menggambar aja sebenarnya. Hanya mediumnya yang berbeda. Mediumnya aja. Kita nggak bisa undo aja, nggak bisa Ctrl Z. Salah ya nggak bisa Ctrl Z. Biasanya kan Ctrl Z kalau salah. Apalagi cat air. Pakai akrilik. Akrilik ya. Lagi nguliknya pakai akrilik. Akrilik mungkin ya nggak tahu. Kerumitan melukis dengan akrilik dan cat air itu memang masing-masing punya kerumitan cat air masing-masing. Kan sekali pulas lo salah kelar tuh. Akrilik kita bisa timpa-timpa sih. Timpa kan. Tapi jadi tebel aja. Jadi tebel ya. Itu cara untuk undo secara manual. Betul, undo secara manual. Betul. Nah, di posisi yang sekarang nih, lo kan banyak menelurkan ya rumah produksi dan semua hal yang kemudian jadi satu rumpun di sini. Dan karena banyaknya yang lo geluti dan melibatkan banyak orang, sekarang lo punya privilege mengurusi apa yang lo sukai kan akhirnya. Nah, Juki ini sendiri kan lo yang lahirkan dan pelihara. Lo punya mimpi jauh. Sejauh apa yang mungkin saat ini masih di ambisi lo, dan kalau tadi kita ngomong kan sesuatu yang bisa diimajinasikan, yang bisa diwujudkan deh. Imajinasi lo sejauh mana? Sebenarnya sih kalau ngomongin sejauh apa, mimpi gini. Dulu gue punya mimpi misalnya Juki jadi film, mau Juki jadi karakter yang ikonik untuk negara dan dirayakan sama negara gitu ya, sama masyarakatnya. Dua-duanya udah terwujud tuh? Mungkin. Menurut gue udah. Mungkin. Mungkin. Tapi sekarang akhirnya yang pengen gue kejar adalah gimana caranya ini tuh IP si Juki ini bisa terus memiliki dampak dari generasi ke generasi. Sama seperti halnya kayak IP Doraemon. Kreator Doraemon tuh udah nggak ada. Tapi sampai sekarang Doraemon dibikin terus filmnya. Royaltinya mengalir terus ke keluarganya. Dan jadi ikon negara mereka juga, ikon nasionalnya juga. Jadi menurut gue sih impiannya ke situ ya. Gimana caranya apa yang gue buat ini terus dibuat, terus dirayakan, terus dibikin lagi di berbagai macam medium gitu. Bahkan ke medium-medium yang mungkin kita nggak pernah kepikiran nantinya gitu ya. Apakah medium yang mungkin medium-medium yang belum gue coba, misalnya kayak theme park belum pernah gue coba, tapi itu mimpi sangat besar. Juki gitu ya, misalnya gitu ya. Juga tuh. Atau ya berkolaborasi dengan sebuah theme park, atau apapun itu medium-medium yang mungkin belum gue coba, gue selalu tertarik terbuka untuk pengen nyobain terus sih. Open minded itu membuat imajinasi jadi kayak nggak terbatas. Iya, sebenarnya iya.
Karena selalu menarik melihat karya kita itu masuk ke medium baru menurut gua. Betul. Dan kita akan ngobrol sama orang-orang yang berbeda lagi di bidangnya. Misalnya gue tiba-tiba mau bikin restoran, ya gue harus ngomong sama orang yang biasa berbisnis di restoran, F&B. Gue dapat ilmu baru lagi. Menurut gue ketika kita masuk ke berbagai macam medium, kita akan belajar ulang lagi. Kita akan mulai dari nol lagi. Dan itu selalu membuat gue excited sih. Ya, itu yang bikin kayak kita punya saluran energi yang tadinya banyak dan mungkin stuck di satu tempat. Oh, betul, masuk ke sini, masuk ke situ. Menyalurkan. Nah, kembali ke Juki nih, kita udah mau kelar nih kayaknya. Juki, nama aslinya Muhammad Marzuki. Betul. Dan panggilannya Juki. Betul. Untuk ini gue punya satu tokoh yang persis banget. Oke. Namanya Muhammad Marzuki juga, panggilannya Juki. Tapi dia punya nama Kill the DJ. Oh, tahu kan? Ya, tahu. Itu orang Prambanan, itu orang Klaten. Tahu. Nah, nama ini dimunculkan karena apa dan kenapa dipilih nama ini? Waktu itu karakter Juki muncul visualnya sebelum nama. Oh, jadi visualnya udah ada duluan, karakter ini udah ada duluan di komik strip yang waktu itu gue bikin. Yang ngampus tadi itu. Yang ngampus itu udah ada duluan di sosial media. Dan orang-orang selalu bertanya, ini karakter kalau muncul paling ngehe nih, siapa namanya nih? Selalu tanya orang gitu kan. Teman-teman gue, siapa ya namanya? Gue juga bingung gitu. Tapi memang dia selalu dimunculkan sebagai karakter yang beruntung terus. Selengean tapi beruntung. Selengean, lupa ngerjain tugas kampus, besok datang ke kampus, dosennya nggak masuk. Hoki gitu ya. Jadi beruntung dan hoki terus gitu. Terus akhirnya, karena background karakternya waktu itu dibikin sebagai karakter dari Betawi sebenarnya, akhirnya apa ya, yang Betawi dan ada keberuntungan. Oh, dia tuh sebenarnya juru hoki gitu loh. Oke. Terus nama Betawi banget Juki gitu. Akhirnya Juki dipilih karena itu sih sebenarnya. Juru hoki. Juru hoki. Terus Juki kan ala Betawi banget namanya kan. Gitu sih. Jadi terus Juki biasanya namanya siapa? Marzuki. Ya udah akhirnya dibikin nama Muhammad Marzuki gitu. Dilengkapi lah menjadi sosok yang kalau di akte kelahiran clear lah dua suku kata lah minimal. Betul. Gitu. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Dan menurutku nama Juki simple, cukup Indonesia banget gitu ya. Dan gampang diingat gitu. Dan kalau dibawa ke luar negeri, orang ngelafalinnya nggak susah gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan itu juga. Kayak pertimbangan bikin sebuah brand kan sebenarnya. Betul. Ada pelafalan yang paling aneh nggak lo denger kata Juki orang luar? Yuki. Tapi semua pada benar ngomong Juki. Juki ya, oke masuk. Nah, soal Juki, juru hoki. Lo melihat keberuntungan atau hoki itu ada nggak? Atau lo memandang hoki itu sebagai apa? Di luar karakter Marjuk ini, Marjuk ya, Marjuki kan ya kita bisa create kan. Nggak ngerjain tugas, dosennya nggak datang. Kalau di hidup kita kan nggak bisa ngatur begitu. Gimana? Tapi aku pikir keberuntungan itu sebenarnya sesuatu yang bisa di-create. Kalau kita pintar memahami peluang-peluang yang ada. Kalau kita ngejar peluang-peluang itu, mungkin keberuntungan akan datang. Tapi makanya itu namanya keberuntungan, datangnya pasti surprising dan datangnya juga pasti tidak diduga-duga gitu kan. Tapi menurutku, aku orang yang kayaknya banyak beruntung ya. Tapi setelah dipikir-pikir, banyak beruntungnya karena aku cukup ngejar keberuntungan itu ternyata. Secara nggak sadar. Terbuka sama peluang-peluang yang ada. Open minded tadi. Mungkin ya. Itu kadang bisa membuat kita lebih beruntung sih pada akhirnya. Jadi, katanya juga begini, keberuntungan itu hanya menghampiri orang-orang yang siap. Mungkin. Nah, kesiapan kita untuk mendapat keberuntungan kan ya tadi, tahu opportunity-nya di mana. Itu dia. Lalu ngelihat, oh ini AI ini sebagai ancaman nih. Ancamannya apa sih? Gue harus pelajari nih. Sebagai sesuatu yang gue bisa pahami sehingga ketika di ancaman datang gue udah punya jurusnya. Ini kan kayak keberuntungan akan datang kepada orang yang siap. Nah, lo kayak mempersiapkan diri untuk mendapat keberuntungan. Mungkin gitu. Dan Juki ini kalau alter ego dari dirimu, kan ini kayak opposite. Kenapa melakukan itu? Mungkin sebenarnya Juki ini kombinasi dari karakter-karakter teman-temanku saat kuliah. Ada tipenya yang begini, ada tipenya yang begini, ada tipe begini. Ku combine. Termasuk mungkin ada karakterku juga ada di situ. Kenapa dibuat? Karena gini, ketika bikin karakter tuh memang nggak boleh flat. Karakter yang menarik itu nggak boleh. Dia karakter yang ganteng, rajin menabung, tidak pernah bohong. Tidak menarik. Lelah banget. Karena makanya karakter yang menarik
kayak SpongeBob, polos, tapi selalu bersemangat tiap hari. Nobita si pemalas, tapi dibantuin sama punya keberuntungan Doraemon. Karakter tuh harus kayak gitu, harus punya sisi anehnya. Kontradiksi. Harus kontradiksi, benar. Itu karakter yang menarik sih. Kalau karakternya plek-plekan ngambil dari karakterku sih tidak akan menarik menurutku gitu. Jadi memang secara sadar milih membuat karakter Juki Selengean karena itu. Dan itu juga membuatku bisa bikin visualnya bisa lebih gila lagi gitu loh. Ekspresinya bisa aneh-aneh banget. Dia bisa ngomongin hal-hal yang ngaco-ngaco juga gitu loh. Jadi nggak terbatas gitu pada akhirnya dengan kenyelenehan si Juki ini gitu. Jadi keluasan karakter yang lo bangun memungkinkan sejumlah ide bisa masuk ya. Betul. Kalau batasi pada satu karakter kan ya buntu di situ ya. Betul. Makanya kombinasi beberapa karakter dalam diri yang nyata kayaknya hampir nggak ada nih. Hampir nggak ada. Makanya itu di-create kan. Nyebelin banget kalau ada. Gila loh orang kayak begini. Iya, nggak ada. Betul. Sesuatu yang ya ini emang imajinasi. Ini adalah komik. Iya. Ini hal yang membuat kita punya bayangan ya ini dunia yang berbeda gitu ya. Betul. Terakhir banget nih, sekarang kan di posisi yang industri ini dirayakan, ekosistemnya terbentuk, orang punya mimpi dan harapan yang tinggi di industri ini. Ini tercermin di banyak, misalnya di kampus gue ngajar di UMN tuh animasi sekarang sangat diminati, ya. Perfilman juga begitu tinggi. Ini kan impact yang tadi lo sebut sebuah kegiatan atau sebuah usaha itu kan harus sustain. Salah satunya selain bisnisnya clear adalah punya dampak. Nah dampaknya kan kelihatan nih di industrinya mulai diserap dan sebagainya. Lalu sebagai orang yang bekerja di sini pasti kan lega kan setidaknya. Tapi kan mimpi belum kelar nih. Belum. Nah, lo akan punya atau ini gue minta hal yang lo sedang rencanakan atau bayangkan untuk mengelola ini atau merayakan semua ini dengan apa lagi? Gue selalu bingung sih kalau ditanya begini karena kalau ditanya ke gue, mungkin gue balik lagi ke gue akan membuat sebuah karya yang jujur dan kalau bisa impactful ke industrinya dari situ aja. Tapi kalau suatu saat gue dapat kesempatan untuk membantu dan membangun ekosistemnya, gue juga pasti selalu siap gitu untuk membangun itu. Tapi kan pada akhirnya kita semua walaupun gue banyak mau, tapi kita punya peran masing-masing gitu ya. Betul, ada keterbatasan juga. Ada keterbatasan itu juga. Ya, gue akan terus berperan sebagai kreatornya aja dulu gitu. Walaupun misalnya gue kadang-kadang ikut berperan di industri atau di asosiasinya, asosiasi komik, asosiasi animasi, gue kasih kontribusi sedikit. Tapi balik lagi pada akhirnya gue akan tetap berfokus sama apa yang lagi gue kerjakan dulu aja sih. Dengan harapan apa yang gue kerjakan bisa ngasih dampak ke ekosistemnya. Tapi kalau suatu hari dapat kesempatan atau diajak untuk ayo lebih kontribusi lagi, lebih ngomongin industrinya, ya gue juga sangat open sekali gitu. Tapi tinggal ya ngatur-ngatur waktu dan ininya aja, porsinya aja gitu. Karena akhirnya tadi banyak mau ya, tapi kita juga terbatas. Betul. Ada hal yang fokus kita mau kerjakan. Betul. Dan itu ruang yang kayaknya akan menyempurnakan apa yang lo kerjakan sendiri kan. Dan impact-nya akan lebih gede. Benar. Thank you, Sa. Thank you. Ngobrolnya sejam nih kita. seru. Di tengah, ini ruko ya? Ini ruko apa? Iya, ruko. Ruko di Fatmawati. Tapi daerah Cipete nih. Daerah Cipete. Di sini ada kopi banyak nih. Benar kan? Ya, tuku. Ada yang sampai jadi MRT-nya kan sekarang. Tapi gue punya temen satu kopi enak di situ. Apa? Smiljan. Oh, oke. Jadi dia rumah, terus di take over untuk jadi kedai sama toko buku. Oh iya, ada toko buku. Kayak toko buku Makarya yang di Gramedia sama yang di Jalma. Itu sama yang garap teman-teman. Apa Smiljan? Di mana? Smiljan Cipete ini dari sini jalan kaki belakang Urban Forest. Oh, belakang Urban Forest ya. Ke kanan. Itu di gang Jalan Bang. Apa nama Bang itu? Jadi promosi ini tadi. Tapi selalu ngomong kopi sih. Iya. Suka ngopi kan, tapi ini lagi puasa kan. Iya, kopi gue nggak terlalu suka tapi minum aja. Bukan orang yang nyari kopi. Oh, oke. Kan ada orang yang nggak function kalau nggak minum kopi tiap hari. Gue biasa aja kalau nggak minum kopi. Tapi kalau nyobain kopi. Sekali loh. Gue di posisi sekarang kalau nggak ngopi kayak ada yang kurang. Iya. Padahal dulu biasa-biasa aja. Nah kayaknya gue orangnya cukup menjaga independensi lah. Oh gitu. Sades. Gimana caranya supaya nggak terlalu tergantungan sama apapun. Kayak nggak ngerokok. Karena kalau rokok kan ada zat yang membuat adiktif kan. Tapi kan adiksi ada dua hal kan. Adiksi karena sebuah zat sama adiksi karena mental kan. Makanya ada orang misalnya alkohol
kecanduan alkohol, tapi kan alkohol nggak bikin candu sebenarnya. Enggak. Tapi mentalnya kita kan yang terkena kan. Kayaknya gue tipe orang yang kalau bisa nggak usah ketergantungan apapun biar hidup tuh Lebih nyaman-nyaman aja gitu. Itu goals itu. Jadi ringan ya. Jadi ringan. Jadi Jadi lepas enteng. bebas lah Iya, istilahnya. nggak tergantungan Nggak apapun. tergantung. Di sana nggak ini ya udah nggak apa-apa, gue nggak tergantung. Bang. Iya, benar. Thank you, Sa. Wah, ini penutup yang bagus. Hidup independen ala Faza. Meong gimana Meong? Ini belum gue tahu. Belum ya, Meong nih, penutup banget nih. Kenapa muncul nama itu nama dari dulu. Jadi dulu kecil tuh gue nggak punya teman, bohong deh. Selalu gue di interview gitu, gue nggak punya teman. Gue cuma berteman sama kucing. Bohong. Cuman emang gue juga berteman dengan kucing-kucing gitu di sekolahan. Semua kucing gue namain gitu-gitulah. Terus dipanggil Faza Meong gitu. Terus melekat aja nama itu sampai akhirnya gue bawa sebagai nama pena juga gitu. Nama hoki kayaknya. Nggak mungkin ya, mungkin juga ya kayak. Tapi keluarga gue juga piara kucing banyak. Kayak nyokap gue sekarang piara kucing kayak 15 ada kali gitu. Oke, dinamain semua? Iyalah. Iya, punya nyokap gue. Cuma kan gue nggak tinggal sama nyokap ya. Cuman ya gitulah keluarga gue dipenuhi dengan perkucingan. Cuma memang karya yang belum keluar sebenarnya karya berhubungan sama kucing sih. Nah, ini kayaknya yang makan di spill nih. Dan ini pernah ada satu riset. Sebuah konten yang ada kucingnya itu engagement naik 30%. Iya, memang. Menarik. Nah, ini kan gue juga tipe orang yang nge-scroll, kalau scroll TikTok gue, algoritma gue tuh kucing semua. Pasti ketahuan tuh discovery-nya pasti. Iya. Kucing semua itu. Lucu-lucu banget video-video Itu kucing. algoritma yang maha kuasa itu. Satu hal buruk, satu hal menyenangkan juga kalau pas ya. Bener. Kalau nggak pas kita jadi kayak di feeding sesuatu ini terus, padahal kemarin gue nggak sengaja cuman buka satu. Iya. Jadi semua. Algoritma. Thank you Faza, Meong, pencinta kucing. Yes. Dan punya 15 ibunya kucing-kucing. Dan akan ada karya yang terkait kucing. Waduh, nggak tahu deh. Yang penting terbuka. Iya. Pikirannya sehingga kalau ada ide, bisa dikerjain apa nih. Sip. Thank you ya Faza. Terima kasih interviewnya.